Salah satu tantangannya jadi orang marketing adalah seringkali di-expect untuk mendeliver sesuatu yang sebenarnya nggak pada tempatnya, diminta sama atasan, sama peers, sesuatu yang sebenarnya bukan porsinya. Dan kalau kita dapat permintaan-permintaan ini pasti sebel. Tapi sayangnya nggak semua orang marketing yang dapat pertanyaan kayak gini tuh sebenarnya juga bisa jawab dengan benar. Akhirnya kita pun disalahin. Apa aja pertanyaannya dan gimana harus jawabnya, kita bahas hari ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Marketing itu kan susah ya, karena berhubungan sama manusia. Manusia tuh nggak konsisten kayak mesin. Orang yang sama bisa merespon iklan yang sama, bahkan dengan produk yang sama secara berbeda. Orang yang sama juga bisa berubah preferensinya terhadap produk di kategori yang sama. Bukan cuma sekedar beda waktu aja, tapi sekedar beda konteks aja juga udah berubah dia gitu ya. Nah, sayangnya kedinamisan manusia sebagai subjek marketing ini akhirnya sering di-abuse dengan dianggap mampu menghasilkan sesuatu ketika sebelumnya udah pernah. Dulu kan lu udah bisa, jadi ayo dong nih bikin lagi. Padahal ya balik lagi tadi, orang yang sama, produk sama, iklan yang sama aja bisa berubah outputnya. Jadi nggak bisa di-expect sesimpel itu. Nah, ada beberapa pertanyaan atau juga pernyataan yang seringkali bikin gemes saya sebagai orang marketing nih. Kok bisa-bisanya ya ada orang nanya atau minta begitu? Kan nggak semudah itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya adalah kesalahpahaman tentang marketing. Sialnya selalu ada aja orang marketing yang nggak bisa jawab dengan benar, terus dilayanin gitu ya, seolah-olah itu sesuatu yang possible. Entah karena nggak tahu bahwa itu nggak bisa atau sekedar nggak tahu cara ngasih taunya aja. Apa aja pertanyaannya dan gimana jawabnya? Yang pertama adalah ada omongan, ya kalian harus viral ya supaya bisa jualan. Nah, permintaan ini bukan cuma dilontarin sama orang marketing, tapi orang marketing pun nggak dikit yang minta ini ke agensinya. Jadi ketika ada agensi manggil terus, harus viral ya supaya jualan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa benar viral bisa jamin jualan? Ada dua cara berpikir yang benar untuk menganalisa hal ini. Pertama, cara bodohnya dulu. Kalau penjualan ditentukan oleh viral atau tidaknya sebuah produk, lalu ngapain sih perusahaan bikin R&D? Ngapain perusahaan cari vendor terbaik untuk bikin produk terbaik? Atau ujung-ujungnya ditentuin oleh viral. Mending langsung aja cari agensi yang jago bikin viral. Nah, fakta bahwa produk dibuat dengan amat sangat baik mulai dari R&D, konsep produk hingga produksi adalah karena tahu bahwa marketing, apalagi viralitas, bukanlah satu-satunya hal yang bikin produk terjual. Yang kedua, cara pikir yang kedua begini, viral itu kan berasal dari kata virus yang artinya menyebar dengan cepat. Ketika sebuah produk atau konten viral, maka produk tersebut punya exposure yang lebih luas, dilihat lebih banyak orang. Tapi lalu viral kan lebih dari sekedar awareness. Viral adalah awareness yang berasal dari relevansi. Makanya tuh habis itu dibagiin. Konten didorong ke Anda karena Anda punya preferensi kayak orang seperti yang mirip-mirip kayak kita gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika konten relevan, which relevan itu kan sebenarnya kunci utamanya marketing. Tapi pertanyaannya ketika konten relevan buat kita, kan relevansinya di mana nih? Ada komponennya. Bisa relevan sebenarnya karena lagunya aja. Karena balik lagi, algoritma sosial media belum bisa ngenalin super detail. Dia punya beberapa parameter yang habis itu kena satu relevansi didorong gitu. Jadi bisa aja relevan lagunya. Viral gara-gara simple pakai lagu yang memang lagi viral. Which itu juga salah satu mantra atau salah satu rumusan yang sering didorong oleh sosial media semacam TikTok gitu. Atau bisa juga relevan karena sosok yang ada di dalam konten aja. Oh, ini emang lagi rame nih, misalnya nih Blackpink lagi mau datang, terus habis itu kita semua rame-rame apapun yang Blackpink tiba-tiba jadi viral gitu ya. Atau bisa juga hook yang digunakan, atau yang paling ideal adalah bisa produk yang ada di dalamnya. Nah, kecuali produk yang ada di dalamnya yang relevan, maka viral yang sisanya itu sebenarnya bisa jadi nggak akan jadi apa-apa. Kecuali formulanya tertentu, masuknya dari sesuatu yang bukan core-nya, tapi bisa dibawa ke produk. Contohnya gini, kalau Anda suka joke dan video lucu-lucuan, lalu ada brand ayam goreng pinggir jalan bikin video lucu-lucuan, terus terekspos lah ke Anda. Apa lalu jadi pengen beli ayam gorengnya? Kan belum tentu. Belum tentu ngeh bahwa itu konten brand ayam goreng. Kalaupun tahu, belum tentu Anda tertarik sama brandnya, dan lain sebagainya. Dan ini kejadian. Ada satu brand gitu ya, brand ayam goreng yang kontennya view-nya tinggi. Itu salah satu indikasi bahwa dia sebenarnya viral gitu kan. Entertaining banget, saya juga suka nontonnya. Tapi apakah setelah ngelihat konten itu saya jadi pengen beli ayamnya? Enggak, sama sekali enggak. Gitu. Jadi apakah viral jadi jaminan penjualan? Tidak.
Viral menjamin exposure lebih, udah sampai situ aja. Lalu viral seperti apa yang punya peran ke penjualan? Viral yang ngebangun relevansi yang tepat pada brand. Nggak harus hard sell, karena ketika kita jualan kan nggak harus jualan produknya, tapi bisa spiritnya, bisa kekerenannya, bisa konteks penggunaannya gitu ya. Itu yang harus kita mengerti. Jadi next time dapat permintaan bahwa kalian bikinnya yang viral dong supaya jualan. Nah, itu harus di-manage ekspektasi dulu, tunggu ya. Viral itu cuma bisa menjamin sampai view-nya banyak. Tapi apakah itu akan ke penjualan? Belum tentu. Makanya kita harus bisa ngerumusin lagi viral yang kayak apa yang habis itu nanti dampaknya ke penjualan. Pertanyaan kedua adalah, seringkali nih, ini kalau orang marketing biasanya dikomentarin sama orang finance biasanya. Kita mau ngajuin budget, terus habis itu ditanya, kalau spend sekian, kita dapat sales berapa? Nah, jawaban ini sering dilemparkan oleh siapapun yang berpikir marketing itu matematika. Seolah-olah semua bisa dihitung, 1 tambah 1 sama dengan 2 dan itu konstan. Padahal enggak, di marketing kadang-kadang 1 tambah 1 sama dengan 2, kadang-kadang 1 tambah 1 sama dengan 11. Walaupun sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Jadi di marketing ada yang namanya performance marketing. Ini adalah metode marketing di mana biaya yang kita keluarin itu hasil dari atas dasar hasil yang didapetin. Jadi begitu hasilnya dapat baru kita bayar. Jadi formatnya itu variable cost. Contohnya digital marketing banyak yang begitu ya. Jadi kita baru bayar X ketika kita sudah dapat Y. Bisa impression, bisa reach, bisa klik, bisa leads, bisa sales atau apapun ini. Nah, kalau dalam konteks ini kita relatif bisa memperkirakan berapa yang bisa kita dapatkan ketika mengeluarkan uang tertentu. Tapi masalahnya nggak semua marketing itu performance marketing. Coba gimana ngitungnya ketika ditanya, berapa sih yang akan kita dapetin salesnya ketika kita pasang OH di tengah misalnya Semanggi gitu ya. Yang lihat berapa banyak aja kita nggak tahu, apalagi sampai beli, gimana taunya? Begitu juga dengan event, berapa yang dikeluarin, berapa yang didapetin ketika kita keluarin uang buat event sekian, buat TV, buat radio, dan lain sebagainya. Nah, lagi pula nggak fair juga. Kenapa marketing ditanya begitu? Kenapa ditanya, kalau marketing keluarin duit segini, salesnya jadi berapa? Kenapa nggak fair? Karena kita nggak pernah nanya ke supplier kita. Anggaplah misalnya kita jualan apa? Kita jualan ayam goreng gitu ya. Terus kan beli ayamnya mentah ke pedagang lain. Terus belum lagi tepung, bumbu, gerobak untuk jualan. Bahkan uang preman supaya bisa jualan di pinggir jalan gitu ya. Kenapa kita nggak tanya hal itu ke mereka? Gitu ya. Kalau saya beli bumbu di Anda, kira-kira penjualan saya naiknya berapa persen? Kalau saya beli gerobak dari Anda, berapa saya naiknya? Termasuk preman, ada preman datang, mana uang keamanannya gitu ya. Oke, kalau saya kasih uang keamanan ke Anda, berapa sales yang dapat? Kan nggak begitu gitu. Jadi semuanya itu nggak bisa dilempar ke satu pihak aja. Gitu. Jadi itu yang harus hati-hati. Maka dari itu harus bisa misain mana yang bisa dihitung performance marketing dan mana yang enggak. Pertanyaan ketiga adalah suka ada omongan tuh kayak brand sebelah dong bikin konten keren gitu. Nah ini juga nyebelin banget sebenarnya. Dulu zaman sebelum ada internet suka ada kebiasaan orang Indonesia, nggak tahu ini mitos atau fakta ya, tapi sering abis itu direka ulang di film, di sinetron, di iklan. Adegan tentang seseorang, ibu-ibu biasanya gitu, lihat tetangganya gitu, dia ngintip dari rumah, di balik hordeng, tetangga beli mobil atau beli TV atau beli kulkas gitu ya. Terus abis itu dia minta sama suaminya, tuh beli dong kayak suami sebelah tuh beli mobil baru gitu ya. Nah permasalahannya seringkali contoh yang diambil itu nggak apple to apple. Tetangga sebelah ganti mobil tiap tahun lah katakanlah gitu ya. Karena gajinya 100 juta sebulan, lah kita gajinya berapa kan gitu. Sementara ketika kita gajinya 10 juta gitu ya misalnya, terus habis itu kita mau ganti kayak sebelah. Belum lagi kita juga nggak tahu apakah dengan punya mobil baru hidupnya dia jadi lebih enak gitu. Bisa aja jadi malah ketat karena harus ngutang gitu. Nah itu yang kita harus hati-hati. Jadi ketika ada omongan tuh lihat nih contohnya si brand ini, tanpa kita tahu hasilnya maka saya bisa pastikan itu bias. Kenapa? Karena tunggu deh, yang kita lihat itu kan yang luar, bias karena kita suka, tapi kita tidak tahu bahwa ini dampaknya apa ke sana. Dan yang kedua adalah kita nggak tahu bahwa cost yang dia keluarin untuk dapetin ini, untuk ngelakuin itu berapa. Jadi seringkali nggak apple to apple. Nah makanya kalau cuma buat referensi oke, tapi kalau terus habis itu didorong seolah-olah yang begitu sukses, nggak bisa gitu. Ini kan lu dorong gara-gara lu suka, tapi lu nggak tahu angkanya kan gitu ya. Nah sama juga dengan marketing gitu. Ketika kita ngedorong kayak begitu, ya balik lagi gitu. Tahu dari mana brand sebelah itu punya dampak positif. Kita kan cuma lihat activity, nggak lihat hasil. Sama kayak anak SMP belajar ngerokok ya. Tuh lihat dia ngerokok keren kan, nggak tahu bahwa karena itu paru-parunya rusak. Lihat brand sebelah bikin apa tanpa tahu hasilnya bagus apa enggak, itu sembrono. Kalau hasilnya bagus, kalau hasilnya jelek gimana? Sama-sama masuk jurang kan gitu ya. Jadi selalu berdasarkan data, hasilnya dulu dilihat, abis itu baru. Terus
lihat juga konteksnya, cost-nya berapa, kita punya duitnya apa enggak, situasinya apple to apple enggak, dan lain sebagainya. Ketika semuanya udah cocok, baru terus habis itu kita bisa jalan. Kalau enggak, ngapain? Pertanyaan selanjutnya lagi adalah, buat apa branding? Nggak jadi sales, yang langsung impact ke sales aja. Ini juga omongan ngawur bin ngaco ya. Benar bahwa akan selalu ada pembelian yang nggak memandang merek. Apapun mereknya ya udahlah, bahkan nggak tahu mereknya apa. Tapi coba lihat deh. Kita lihat ya, dalam sehari atau sebulan kemarin kita beli apa aja, berapa banyak yang kita beli tanpa mempertimbangkan merek. Cuma mempertimbangkan fungsi, pasti ada. Tapi dijamin nggak lebih dari 50%. Bahkan saya yakin nggak lebih dari 20%. Artinya lebih banyak karena merek. Gimana pun juga kita beli, salah satunya ada pertimbangan merek di sana. Gitu. Kenapa begitu? Karena kita pengen beli barang yang bagus. Dan merek yang yang tertera itu kan sebenarnya jadi jaminan dari kualitas. Kita nggak perlu lagi lihat detail satu persatu, kandungannya apa dan sebagainya. Jadi merek itu adalah jaminan gitu. Nah, bayangin kalau nggak ada brand. Ke supermarket, semua produk kemasannya sama, nggak ada nama. Cuma kategori. Ke e-commerce juga begitu, kita bongkar-bongkar, ya udah semuanya sama tampangnya gitu ya. Kita nggak beda-bedanya. Gimana coba? Lebih gampang kah? Apa jadi mau kita jadi tahu maunya apa? Kan enggak. Gitu. Bahkan digital marketing kita memang bisa buying performance based, cuma fokus di jualan. Tapi sampai suatu saat akan stuck, budget ditambah, salesnya nggak naik karena consumer pool-nya udah habis, alias pool orang-orang yang tahu dan consider brand kita. Dan cara untuk bisa terus tumbuh adalah bangun brand awareness dan consideration. Ini ngebuktiin bahwa brand dan sales harus iring-iringan dibangun, jadi nggak bisa dilempar ke satu sisi aja. Selanjutnya lagi adalah pertanyaan tentang retention-nya mana atau acquisition-nya mana. Pertanyaan ini juga sering dilontarkan mereka yang saya bilangnya mabuk marketing, alias kemakan jargon-jargon marketing tanpa ngerti fundamentalnya. Pertama, untuk ngerti, ini harus ada data mengenai transaksi yang sekarang ini terjadi berasal dari customer yang baru apa yang lama. Kita punya nggak datanya? Tanpa data itu, maka semua pembicaraan mengenai acquisition atau retention cuma akan mempertontonkan ketidakmengertian si penanya ini aja. Gimana bisa ngomongin acquisition dan retention kalau kita aja nggak tahu sekarang itu yang beli sebenarnya orang yang bulan lalu udah beli atau enggak sih gitu kan. Jadi beresin dulu datanya, lalu analisa, dari situ baru bisa ngomong acquisition dan retention. Kedua, apakah produknya dijual di channel yang memungkinkan kita bisa mendapatkan data itu. Misalnya produk permen, jualannya di retail, punya orang seperti Indomart, Alfamart misalnya, gimana mau tahu datanya gitu. Indomart dan Alfamart nggak punya data yang beli siapa. Kalaupun mereka punya datanya, mereka juga kayaknya nggak berbagi data ke brand owner. Jadi nggak usah ngomongin acquisition dan retention. Nggak bisa dianalisa, udah jualan aja dalam situasi seperti itu. Ketiga, anggaplah datanya ada, data tentang siapa yang beli. Apakah produknya butuh retention? Pertanyakan itu. Misalnya jualan properti, gimana retain-nya? Orang beli properti itu bisa 10 tahun sekali atau bahkan lebih. Terus orang disuruh retain 10 tahun, belum tentu proyeknya masih ada. Jadi ada barang-barang yang nggak perlu retention karena siklus pembeliannya panjang sekali. Nah, kalau semua yang tadi itu udah jelas dan terjawab, oh ternyata nih sesuai gitu ya, dan brand kalian nggak masuk 3 kategori itu, maka bolehlah ngomongin retention dan acquisition. Setelah lihat datanya tentunya. Artinya ketika datanya ada, kita bisa lihat yang beli itu siapa gitu ya. Terus habis itu secara produk kita juga produk yang frekuensi penjualannya juga cukup sering, maka kita boleh ngomongin acquisition dan retention. Tanpa itu mendingan jangan ngomong, karena tuh habis itu jadi mempertontonkan ketidakmengertian kita. So kesimpulannya apa? Yang pertama, orang marketing harus ngerti marketing fundamental supaya nggak mabuk marketing. Nggak cuma sekedar denger di konten, ada orang influencer ngomongin, which influencer tuh kan gampang ya, tinggal baca buku atau dia camplungin ke AI terus habis itu jadi skrip, terus habis itu dia ngomong gitu ya. Tanpa tahu konteksnya, tanpa tahu interaksinya gitu. Jadi hati-hati, ini banyak sekali yang begitu. Begitu juga dengan orang non-marketing. Selalu berusaha ngerti the why-nya supaya kita ngerti konteks yang pas. Jadi nggak malu-maluin diri sendiri dengan pertanyaan yang awalnya sebenarnya mau nunjukin bahwa kita tahu banyak, tapi ternyata malah nunjukin kita malah banyak sok tahu. Bukan banyak tahu, tapi banyak sok tahu. Seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri.
Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.